Jadi kalau ngomongin soal durasi itu tidak menjamin seseorang itu pasti terus kemudian mengenal gitu. Bisa aja pacarannya lama tapi di dalamnya tidak ada obrolan-obrolan yang berkualitas sehingga ketika nikah ya tetap aja kaget gitu ya. Tapi kalau toxic relationship apalagi di buku yang sedang viral itu, wah itu sulit sekali untuk lepas. Sulit sekali untuk lepas karena biasanya sudah terlanjur apa aku mampu gitu. Jadi bukan seberapa lama pacarannya tapi bagaimana di tengah-tengah pacaran itu bukan hanya hahaha aja, bukan hanya makan, bukan hanya nonton, tapi ada pembicaraan di sana. Artinya ada poin-poin apa sih yang bisa ditanyakan di situ, digali. Apa sih makna uang buat kamu? Gitu. Apa sih makna uang buat kamu sebagai istri yang bekerja atau yang tidak bekerja? Ada orang yang memaknai uang tuh sebagai power loh. Ya sehingga yang menghasilkan uang ya berkuasa lebih. Padahal kan nggak gitu. Satu tips, mungkin satu kalimat aja ya, yang pesan aku untuk pasangan yang mau menikah adalah belajarlah bertengkar sebelum menikah. Menyampaikan keluhan, mau menyampaikan request ya, pakailah kata saya awalnya. Jangan mulai dengan kata kamu. Kamu itu kok terlambat terus sih. Itu kan depannya kamu ya. Kenapa? Karena ketika kita ngomong kamu, itu pertama adalah langsung menunjuk ya. Sehingga ketika menunjuk rasanya seperti diserang. Ya. Ketika orang itu diserang, biasanya orang akan defensif. Ya, orang akan defensif dan akhirnya saran dan diskusinya nggak ada yang masuk gitu loh. Halo Jessie. Halo. Apa kabar? Baik. Salam kenal ya. Sebenarnya aku tuh udah sering dengar namamu dari istriku ya. Karena kan ternyata memang temen ya, temen lama ya. Iya, teman lama. Jadi Jessie ini seorang psikolog klinis, ibu anak satu, lagi building Hope Psychology Center di Semarang ya. Iya, betul. Fokusnya untuk menyembuhkan trauma, mental health, sama membahas tentang relationship. Betul. Nah kadang kita kan kalau bahas tentang relationship, tentang pernikahan tuh kan lebih banyak membahas tentang teknis ya. Makanya persiapan pernikahannya, vendor-vendornya apa aja dan lain-lain. Padahal banyak hal yang sebenarnya perlu dibahas di balik itu, yang sangat-sangat mendasar. Yang sebenarnya ini adalah bekal kita untuk pernikahan yang 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, bahkan sampai gak ada gitu. Nah sebenarnya hal yang paling mendasar itu kan salah satunya mental health. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oke, jadi ini ngomongin soal persiapan mental sebelum nikah gitu. Betul. Ya maksudnya. Oke, jadi memang ketika kita mau menikah, seringkali kita fokusnya tuh kan sama the wedding day ya. Satu hari di mana kita melakukan prosesi, seremoni dan celebration itu. Tapi seringkali orang yang miss atau lupa itu adalah menyiapkan bukan hanya wedding day-nya. Wedding day-nya memang penting sih, tapi yang paling penting adalah marriage life-nya, yaitu kehidupan setelah wedding day gitu. Nah, kenapa sih kita perlu nyiapin diri kita sebelum nikah? Karena nikah itu modal cinta aja nggak cukup. Bener nggak Rian? Kamu merasa gitu ya? Nah jadi memang ketika kita mau menikah nggak cuma modal cinta atau modal perasaan aja, tapi ada banyak modalitas lain, yaitu misalnya salah satunya kematangan emosi, kemampuan komunikasi, ada kapabilitas emosional lah di sana. Nah sehingga banyak orang mengeluh misalnya aku ngerasa nggak bahagia nih, aku kayaknya salah pilih pasangan, padahal belum tentu. Ya memang ada sih yang memang beneran salah pilih orang itu ada, tapi banyak kasus juga nggak bahagianya ini bukan karena salah orang, salah pasangan, tapi karena nggak belajar atau nggak mempersiapkan dengan baik. Nah sehingga itu menjadi sangat penting dan sangat krusial untuk kita persiapan mental baik diri kita maupun pasangan seperti itu. Tadi kan sempat mention tuh, salah pilih pasangan. Apa yang menyebabkan orang, oh ini aku salah pilih pasangan, indikatornya apa sih? Ya sebenarnya dalam hidup ini kan nggak ada benar salah ya. Sebenarnya itu kan juga pilihan, itu kan kita kalau memilih namanya manusia itu kan tidak ada yang all round 100% klop, nggak ada cacatnya, nggak ada bedanya dengan kita, itu kan nggak mungkin gitu. Tapi yang dibilang salah pilih itu adalah ketika kelemahannya atau kadang bukan hanya kelemahan ya, tapi value, mimpi dia itu nggak sesuai sama yang kita, nggak sesuai sama kita, atau bahkan sesuatu yang nggak bisa kita tolerir.
Itu Oke. jadi salah pilih gitu ceritanya. Oke. Ya jadi salah pilih itu tidak kita nggak usah ngomongin soal bare minimum ya kayak mukul, selingkuh kita nggak ngomongin itu. Tapi kadang-kadang yang dibilang salah pilih adalah ngarepnya nanti setelah nikah mungkin dia berubah Oke. gitu. Kayaknya dulu dia kayak gitu tapi mungkin nanti setelah nikah nanti berubah lah gitu. Ya atau sudah dari awal emang udah nggak srek sama ini, tetapi ya udah ditabrak aja gitu. Nah itu nanti biasanya akan ada keluhan-keluhan yang dibilang ngerasa salah pilih dan lain sebagainya. Oke. Kalau menurut Jessie nih, proses kita sebelum sampai tahap nikah kan pasti akan ada proses PDKT dulu, Betul. pacaran. Idealnya itu ada ini ya nggak sih, patokannya nggak sih? Patokan apa nih, durasi atau? Durasi atau misalkan indikator, oh aku udah cocok nih untuk menikah nih. Indikatornya itu apa sih? Oke. Jadi kalau ngomongin soal durasi itu tidak menjamin seseorang itu pasti terus kemudian mengenal gitu. Bisa aja pacarannya lama tapi di dalamnya tidak ada obrolan-obrolan yang berkualitas sehingga ketika nikah ya tetap aja kaget gitu ya. Nah, jadi bukan soal durasinya tapi seberapa kita bisa menggali kecocokan itu dan saling menyesuaikan, karena kalau ngomong 100% cocok kan nggak mungkin. Jadi gimana kita ketemu di tengah, saling menyesuaikan diri sehingga kita oke lah ini good enough lah buat aku. Nah kalau ngomongin durasi biasanya rata-rata ya, ini bukan patokan tapi rata-rata biasanya 2-3 tahun pacaran di kota yang sama itu yang cukup safe lah gitu. Jadi nggak cuman berapa bulan, karena kalau berapa bulan itu belum keluar semua, belum tahu ya kebiasaan-kebiasaannya. Kalau sudah 2-3 tahun pacaran di kota yang sama, maksudnya nggak LDR, itu jauh lebih aman. Nah kalau tapi nggak menutup kemungkinan aku juga menemui beberapa couple itu misalnya cuma 6 bulan, cuma 7 bulan pacaran, tapi semuanya sudah oke gitu, semuanya udah ngerasa cocok, itu nggak masalah juga gitu. Jadi bukan seberapa lama pacarannya, tapi bagaimana di tengah-tengah pacaran itu bukan hanya hahaha aja, bukan hanya makan, bukan hanya nonton, tapi ada pembicaraan di sana. Oke. Terus kalau misalkan hal-hal esensial nih selama pacaran, selama PDKT, apa aja yang perlu dipersiapkan nih? Oke, ini ngomongin soal sebelum nikah ya berarti ya. Ini sudah pacaran ya ceritanya. Udah pacaran, terus udah ngomongin ke jenjang yang lebih lanjut, terus bahas-bahasan apa aja yang perlu dibahas tuh? Oke, jadi biasanya kalau kan aku menangani juga couple-couple yang mau menikah. Jadi di dalam ruang konseling itu aku biasa memberikan konseling kepada couple itu tidak hanya yang sudah menikah. Kalau sudah menikah biasanya ada problem ya. Biasanya ada sesuatu yang mereka nggak oke gitu, jadi mereka konseling. Tapi sekarang di zaman sekarang ini mereka udah pada aware ya sama mental health. Jadi mereka sebelum nikah itu banyak sekali yang mengambil pre-marriage gitu loh. Jadi sebelum kayak mereka udah sadar kalau konseling tuh nggak cuma di gereja gitu. Jadi mereka mau ambil yang ke profesional. Nah biasanya di situ aku akan saranin atau aku akan cek 10 hal yang perlu dibahas atau perlu dicek sebelum seseorang itu menikah gitu. Nah, biasanya di situ ada tesnya. Jadi bisa ambil tes couple assessment dan di situ tuh langsung kayak kecepret semua gitu. Ibaratnya kayak ke foto semua hasilnya dari 10 aspek dari 9 aspek ini aku nanti tambahin 1 poin, 1 aspek. Dari 9 poin ini di tes ini akan langsung kelihatan dinamikanya kayak gimana. Jadi langsung kelihatan tuh kurangnya di mana gitu. Nah, jadi hari ini kita akan bahas, aku akan spill sedikit juga dari 10 ini. Nah, hal-hal yang esensial dibicarakan sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Yang pertama adalah komunikasi. Gitu. Jadi itu pertama banget ya. Bagaimana kita komunikasi, karena kan seumur hidup kita isinya ngobrol ya. Gitu. Kita nggak akan berbunga-bunga seumur hidup. Kita nggak akan ya kalau kegiatan pacaran misalnya makan, nonton itu kan tidak akan kita lakukan seumur hidup, tapi yang dilakukan seumur hidup tuh ngobrol. Gitu ya. Seumur hidup kita akan berkomunikasi. Jadi yang paling utama tuh adalah komunikasi. Bukan tentang seberapa sering ngobrolnya. Meskipun itu juga penting, tapi lebih ke arah gimana sih cara dia menyampaikan pikiran dia, perasaan dia. Bagaimana cara menerima
cara mendengarkan, cara menerima informasi dari pasangannya gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara dia, apakah kalau ngomong langsung atau lebih ke arah memendam atau meledak. Nah itu harus dilihat pola-polanya di situ, cara komunikasinya. Apakah defensif kalau dikasih masukan, ya, atau menyerang gitu kan, atau gimana dia sebetulnya tidak defensif tapi dia cuma mau klarifikasi tapi cara ngomongnya. Nah itu yang kita perlu lihat pola-pola komunikasinya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah conflict resolution. Conflict resolution ini adalah cara gimana kita dan pasangan itu memperbaiki konflik. Apakah silent treatment? Silent treatment tuh diem tapi untuk menimbulkan rasa bersalah ya buat pasangan, itu silent treatment. Jadi kesannya ditanyain kenapa, enggak apa-apa tapi banting pintu gitu loh. Enggak apa-apa tapi besoknya nggak mau masak. Nah itu silent treatment ya. Terus kemudian apakah ada pola-pola konflik resolutionnya, misalnya mengancam atau misalnya bagaimana, sejauh apa kemampuan critical thinkingnya. Ya di sini juga kadang-kadang bisa dilihat pasangan yang gap secara educationnya terlalu jauh, kadang-kadang juga jadi berat ya untuk penyesuaian. Bukan nggak bisa, tapi kadang-kadang berat di situ. Tapi bukan berarti terus nggak boleh gitu ya gap educationnya. Tapi ketika timpangnya terlalu jauh, maka cara berpikirnya akan terlalu jomplang gitu loh. Nah itu juga di situ bisa dilihat. Terus kemudian yang ketiga adalah partner style and habit ya. Jadi kebiasaan kecil yang berulang. Itu ritme hidupnya gimana, gaya kerjanya seperti apa. Aku pernah menangani kasus juga, si istri tuh kaget ternyata suaminya tuh baru bisa on tuh kalau malam kerjanya gitu. Jadi selalu akan kalau malam di ruang kerja. Jadi dia seakan-akan seperti ngekos di situ ya, seperti itu. Terus kemudian gaya hidup sehat, pola hidup dan lain-lain ya. Itu partner style dan habit. Kemudian yang keempat adalah financial management. Sumber income-nya dari mana? Itu harus tahu ya. Dari pekerjaan oke, tapi kan kita juga perlu tahu apakah itu halal atau tidak gitu ya. Karena ada yang kaget setelah nikah loh ternyata pasanganku mendapatkan income dari hal-hal yang tidak halal misalnya gitu. Terus kemudian cash flow rumah tangga mau gimana nih? Rekening dipisah, rekening digabung, rekening apa yang untuk sehari-hari, kemudian mau diinvestasikan dalam bentuk apa dan lain sebagainya. Prioritas keuangan gitu. Hal apa yang penting buat suami belum tentu penting buat istri dan lain dan sebaliknya. Ya, batas bantuan ke keluarga ini juga banyak sering ribut. Finansial buat salah satu pihak harus kasih ke orang tua gitu. Yang satu ya enggak, ya semampunya. Aku aja enggak ngasih misalnya gitu. Jadi itu akan bisa jadi konflik juga potensial gitu ya. Kemudian sikap terhadap hutang. Ada orang yang enggak mau ngutang. Semuanya harus cash. Ada juga yang ya enggak apa-apa dicicil asal mampu. Bagaimana pandangan tentang kartu kredit? Nah, itu banyak sekali ya yang bisa dibahas di situ ya. Terus kemudian yang kelima adalah leisure activities. Seberapa kamu perlu bersantai, me time versus we time gitu ya. Seberapa kita perlu, aku nih perlu me time nih, atau aku pengennya pasangannya pengen nempel terus, aku butuh personal space. Itu juga ada yang pernah aku tangani seperti itu. Aku sendiri pun juga begitu karena aku juga butuh me time, suami juga butuh me time. Aku pun juga suka quality time gitu. Jadi harus diatur waktunya. Gitu. Terus kemudian ekspektasi terhadap liburan dan hiburan itu masih di leisure activities tadi ya. Seberapa dia expect untuk liburan. Liburan yang dimaksud tuh seperti apa? Contoh ya, aku sama suami aja tuh beda. Aku merasa kalau libur itu aku lebih suka keluar rumah gitu loh. Ya jangan di rumah, pokoknya ya jalan-jalan, entah mau ke mall atau mau keluar kota atau apa. Tapi kalau buat suami yang namanya libur, ya ini kesempatan di rumah, istirahat, tiduran, nggak ngapa-ngapain, itu buat dia udah libur. Nah ini definisinya aja udah beda gitu ya. Nah kalau aku pergi lebih suka ada rundown-nya. Misalnya liburan keluar kota, ya jangan rugi dong. Sudah sampai sini kita akan ke sini, kita akan ke sana ya. Tapi kadang-kadang definisi itu buat suamiku nggak merasa begitu. Itu namanya ya seperti jadwal sehari-hari lagi, pengennya ya santai, nggak ada jadwalnya. Nah itu kan perlu disamakan ya ekspektasinya seperti itu.
Lanjut ya, ini baru separuh ya, baru 5. Oke, yang keenam adalah sexual expectation gitu. Bisa frekuensi, bisa preferensi. Nah, kadang-kadang memang ada couple yang prefer nggak terlalu banyak explore ketika sebelum menikah, nggak mau ngomongin ini gitu ya. Menurutku itu value dan nggak apa-apa. Tapi kemudian ketika nanti sudah menikah itu perlu dikomunikasikan. Ya ada frekuensi, preferensi, terus kemudian batas kenyamanan. Konsennya seperti apa dan kemudian cara komunikasi jika tidak puas. Nah, itu yang perlu kita sebelum menikah itu perlu diarahkan biasanya ketika pre-marriage counseling itu biasanya diarahkan di situ cara komunikasinya. Kemudian yang ketujuh adalah family and friends. Peran orang tua dan mertua. Bagaimana peran keterlibatan keluarga besar kepada keputusan-keputusan dari rumah tangga yang kita bangun. Ya, kadang-kadang ada memang pola-pola keluarga yang suka bukan ikut campur ya, tapi sudah menjadi kebiasaan untuk urun rembuk. Urun rembuk itu apa ya? Ya saling apa ya bermusyawarah untuk mufakat gitu loh. Iya, jadi ketika salah satu keluarga seperti itu ya, dan kemudian terlalu involve itu juga bisa si couple ini ngerasa dilanggar ya batasannya, kok ikut-ikutan banget sih, kok ngatur banget sih gitu. Nah, sedangkan misalnya ketika keluarga lain itu keluarga asal orang tua atau mertua orangnya cuek, ya bisa juga bisa seneng, couple ini bisa seneng-seneng aja, bisa ada yang kok nggak perhatian ya, gitu. Nah, itu yang perlu dibahas juga di situ. Keluargamu tuh seberapa kepo sih? Seberapa kalau mau mengambil keputusan sesuatu semua harus tahu, setante om semua tahu gitu ya. Nah, itu adalah family and friends termasuk sama teman gitu. Seberapa waktu dengan teman, kegiatan-kegiatan dengan teman itu nantinya akan berkurang loh kalau sudah menikah. Nah, itu ekspektasinya juga perlu disamakan ya. Kemudian ada karakter trait ya. Karakter trait itu karakter secara keseluruhan lah. Ini kalau dibahas terlalu panjang ya. Singkatnya adalah kelebihan, kekurangan dan semua karakter secara overall. Dan yang ke-9 adalah spiritual belief. Nah, di situ adalah nilai hidup. Kita ngomong kalau ngomongin soal apakah harus seagama atau enggak, ini juga kadang-kadang pro kontra ya di situ. Tapi ketika seseorang memiliki patokan yang sama, ibaratnya kitab undang-undangnya ini sama, maka itu akan jauh lebih mudah untuk kita berjalan bersama, ya kan? Ibaratnya aku menganut undang-undang Indonesia, tapi kamu menganut undang-undang Amerika gitu. Jadi kita ngomong nih nggak ada ujung pangkalnya. Aku merasa ini benar, kamu juga merasa itu benar gitu loh. Nah, ketika kita punya patokan value spiritual yang sama, dan itu nggak selalu agama ya, bisa value hidup, bisa nilai moral yang tidak bisa dikompromi, yang penting itu sama, itu akan jauh lebih enak gitu. Itu 9 hal yang terpotret dari kalau ngambil couple assessment. Nah, yang ke-10 karena pertanyaan kamu tadi adalah essential ya. Yang essential diomongin adalah yang ke-10 trauma masa lalu. Menurutku soal trauma ini perlu banget untuk bahas ya. Dibahas itu dalam artian perlu di-spill, perlu di-share bagaimana kita dulu tuh pernah misalnya mengalami peristiwa yang nggak menyenangkan, dan itu tidak selalu besar. Trauma itu tidak selalu kebakaran, pelecehan, gunung meletus, nggak selalu kayak gitu ya. Tetapi trauma itu bisa misalnya pengasuhan orang tua yang dingin, yang abai, yang nggak hangat ya. Terus kemudian orang tua yang misalnya mudah marah, ngilang atau over control, atau pernah diselingkuhi di relasi sebelumnya, itu juga perlu dibicarakan lah dari hati ke hati supaya saling ngerti satu sama lain. Itu kurang lebih seperti itu 10 hal yang perlu dibicarakan. Aku tertarik membahas tentang assessment ya. Assessmentnya ini tuh kalau misalkan itu kan sebagai jadi bahan pertimbangan si couple-nya kan hasilnya itu. Oh, gini. Jadi hasil couple assessment itu bukan memprediksi keberhasilan hubungan. Oh, ini cocok, oh ini nggak cocok, bukan. Tapi dia memotret kondisi hubungan saat ini dan aspek apa nih yang masih perlu ditingkatkan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi bukan oh ini cocok nih, oh ini nggak cocok. Jadi kayak ahli nujum ya, bukan gitu, bukan gitu. Tapi kamu kondisinya ini nih ya. Dari 10 ini ada 5 yang masih terkategori rendah.
Artinya masih kurang, masih perlu ditingkatkan. Nah, kemudian dari situ yang kurang, yang bagus-bagus ya oke nih, biarin aja. Yang kurang-kurang inilah yang nanti akan diarahkan gitu loh. Misalnya kurangnya di komunikasi. Oh, emang gimana sih cara kalian ngobrol? Emang gimana sih cara kalian komunikasi? Nah, itu yang akan diajarkan tutorialnya dan kemudian ada prakteknya juga gitu. Karena kalau ngomongin komunikasi atau berkeluarga menikah itu natural. Ya natural, tapi kan kita mengacu pada data sebelumnya kan. Kita kan kalau hidup kan mengacu pada data yang kita punya di otak. Yaitu ya apalagi kalau bukan orang tua kita. Nah, sehingga akhirnya kita ya referensinya selalu akan orang tua. Bayangin kita puluhan tahun lihat pola komunikasi, misalnya kalau mama marah, papa akan diem ngopi terus tidur, ya otomatis itu yang akan terdownload dan otomatis ya nanti akan oh ya gitu aja gitu kan ya. Entah mau niru mama atau niru papa gitu. Padahal itu kan kadang-kadang apa yang familiar tidak selalu sehat ya. Kalau yang sehat mah ditiru nggak apa-apa dari orang tua kita. Yang nggak sehat itulah yang perlu kita adjust lagi. Ini loh ada ilmunya, gitu. Ada caranya, ada rumusnya loh. Cara ngomong komunikasi itu ada caranya. Kita nggak perlu selalu mengulang apa yang nggak oke dari orang tua kita. Kita perlu perbaiki. Nah disitulah jadi dari assessment, kemudian jalan ke couple counseling. Habis couple assessment terus couple counseling. Oh berarti hasil assessment ini bukan untuk si pihak pasangannya itu mempertimbangkan apakah ini cocok sama aku atau enggak, berarti bukan di situ ya berarti ya? Bukan di situ, tetapi kalau itu menjadi bahan pertimbangan nggak masalah. Oke. Jadi misalnya beberapa kasus yang aku tangani juga ada yang udah ngambil couple assessment dan mau menikah, terus kemudian akhirnya mereka sadar bahwa kayaknya ada hal besar yang kita nggak bisa deh untuk tolerir. Ya udah berarti masing-masing aja deh nggak jadi gitu. Jadi bukan terus kemudian kalau udah ngambil eman-eman ya mau putus gitu, bukan gitu ya. Justru ketika kita mendapatkan input, oh kayaknya aku nggak bisa deh, atau itu banyak sekali yang di segala aspek tuh berbeda gitu ya. Dan ketika mau work on it, kayaknya nggak bisa nih, ada penghalang yang besar, kayaknya aku nggak oke deh, aku nggak bisa. Ada juga yang gitu. Tapi mostly 80-90% lah itu ya tetap lanjut dengan memperbaiki yang tadi kurang-kurangnya gitu. Asal ya mau sama-sama memperbaiki. Betul. Pokoknya rumusnya kalau dalam couple counseling atau kita memperbaiki rumah tangga atau relasi, dua-duanya harus sama-sama mau. Dua-duanya harus sama-sama effort. Karena kalau enggak satu orang aja tuh akan nggak bisa, susah gitu. Tapi kalau dari segala perbedaannya itu tuh yang tadi disebutin, yang sebenarnya paling dikhawatirkan tuh yang di bagian mana sih? Ini adalah kalau ngomongin tadi 9 yang di capture gitu ya. 9 ini adalah hal sudah mencakup semuanya. Nah, kalau ngomong hal yang dikhawatirkan, dari 9 ini aspek mana yang dari pasangan kamu nggak bisa tolerir. Gitu ya. Jadi apakah misalnya katakanlah gini, aku pernah menemui seorang couple, sepasang couple yang ketika sudah menikah, si laki-laki ini tetap teman-temannya laki-laki itu tetap datang dan sering menginap di rumahnya. Ya, ini tidak sering ini, agak jarang ya kasus kayak gini ya. Jadi misalnya teman-temannya Rian datang terus nginep terus main PS semalaman, begadang gitu. Itu agak nggak terlalu banyak kasus seperti itu gitu. Tapi istrinya nggak apa-apa. Ya berarti it's fine, nggak apa-apa gitu. Jadi ya teman-teman suaminya sering datang terus nginep gitu, main PS sampai pagi di kamar lain, istrinya sama anaknya, dan istrinya juga tidak merasa keberatan akan hal itu. It's okay, it's fine, ya nggak apa-apa. Nah jadi bukan soal apanya, karena tiap orang beda-beda. Subjektif ya. Kalau buat aku mungkin aku masalah sih itu sih. Itu aku masalah sih, masalah PS semalaman itu masalah. Tapi ternyata buat orang ini it's fine, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Nah jadi melihat dari semua aspek ini apa yang bisa ditingkatkan dan hal mana yang masih ganjel, intinya gitu. Nah hal mana yang masih terasa berat dan dikomunikasikan kok nggak bisa-bisa. Nah itu yang akhirnya bisa jadi pertimbangan untuk akhirnya berpisah kalau ada yang nggak bisa ditolerir gitu. Tapi kalau perbedaan gitu kan sebenarnya kita sering dengar ya, pasangan tuh memang seharusnya tuh berbeda karena untuk saling melengkapi nih. Betul. Kalau dari sisi Jessie gimana? Jadi tergantung seberapa perbedaan itu bisa dikompromikan
lagi-lagi. Oke. Gitu. Karena kan kita memang nggak akan bisa menemukan 100% tadi yang cocok sama kita, puzzle-nya tuh benar-benar klop semua in all aspek itu nggak mungkin. Jadi bagaimana dari aspek demi aspek ini bisa nggak aku tolerir. Misalnya contoh katakanlah merokok, itu buat setiap orang beda-beda. Kalau aku nggak bisa. Hirup aja aku udah bengek gitu, nggak bisa nafas gitu ya. Jadi ya otomatis kalau sudah tahu aku tidak bisa menghirup asap rokok, dari awal carilah pasangan yang tidak merokok. Jangan kemudian sama perokok dan berharap perokok ini tidak merokok gitu loh, ya kan? Itu kayak kamu pergi ke toko bangunan dan memaksa dia jualan burger, gitu kan? Nah dari awal dia nggak jual itu, gitu. Jadi daripada berusaha mengubah pasangan, lebih baik kita memilih pasangan yang memang sudah Oke, dari awal secara value sama kita, itu contohnya. Jadi biasanya kalau sama pasangan-pasangan yang belum menikah atau bahkan belum punya pasangan, biasa aku menyarankan mereka cobalah kamu bikin list. Ya list, bikin tabel 2 gini, bikin 2. Satunya adalah syarat atau hal-hal yang bisa kamu kompromi, yang satu yang nggak bisa dikompromi. Gitu. Hal-hal apa yang nggak bisa digoyang, sama hal-hal apa, kriteria apa yang bisa digoyang, gitu. Misalnya setiap orang beda-beda ya. Misalnya di kriteria yang tidak bisa digoyang. Tadi misalnya kayak aku, tidak merokok itu nggak bisa digoyang. Terus misalnya seiman, buat aku tidak bisa digoyang. Tapi ada loh yang bisa digoyang dan itu bukan benar salah ya, itu value setiap orang. Ada juga aku pernah menemui orang yang waktu itu belum punya pasangan, dia bilang aku nih Katolik, tapi kalau aku dapat suami Kristen ya udahlah nggak apa-apa pindah Kristen gitu, sama gitu. Nah, tapi buat aku beda. Misalnya aku dapat orang Katolik nggak bisa gitu. Nah tiap orang beda. Jadi buat aku agama seiman itu yang nggak bisa digoyang. Tapi buat dia agama itu bisa digoyang. Dalam taraf tertentu tadi mungkin Kristen sama Katolik gitu. Nah jadi buatlah list itu sehingga ketika ada orang yang mendekati kita dan ada kriteria yang melanggar yang tidak bisa digoyang itu, kita bisa langsung melepas gitu loh, daripada sakit lebih dalam gitu. Karena kalau enggak udah jelas-jelas kita nggak mau ya, kita jelas-jelas keberatan akan itu, tapi tetap kita lanjutin dan berharap orang itu akhirnya berubah. Itu yang susah, mengubah orang lain kan susah ya. Mengubah diri aja susah banget, dari tidak olahraga menjadi olahraga aja susah banget gitu kan. Apalagi mau mengubah orang lain. Tapi nah, seperti kalau itu. menurutku ini personal ya, personal opinion ya. Kalau list itu kita lakuin mungkin di umur 20-an dengan list yang cukup banyak. Nanti ketika kita umur 29-30 kita masih jomblo, list itu lama-lama berkurang tuh. Loh. Nah, bisa jadi. Dan aku juga tidak realistis aja gitu ya. Jadi yang ditulis di situ kan makanya nggak apa-apa. Apa yang kita doakan istilahnya kan gitu. Apa yang kita harapkan. Kita pengen listnya seperti ini. Nah, itu hanya sebagai patokan bahwa ketika screening itu nggak bisa digoyang gitu loh. Ya, contoh misalnya ada orang yang kriteria yang tidak bisa digoyang itu adalah tidak boleh pasangannya itu naik motor, harus naik mobil. Ini bukan soal matre, bukan, karena di background keluarganya itu dia pernah ada kecelakaan yang merenggut nyawa naik motor. So itu sampai umur berapapun orang tuanya nggak akan restui kalau pasangannya itu belum punya mobil, gitu. Nah jadi daripada susah-susah gitu ya, dia dari awal akan mencari yang sudah punya mobil, gitu. Dan itu nggak apa-apa, it's fine. Contohnya begitu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau nanti seiring berjalannya waktu kepengen dicoret, mungkin bukan dicoret hilang ya, tapi mungkin disesuaikan gitu loh. Ya, misalnya tadinya harus punya mobil. Nah, mungkin ketika sudah berusia segitu, ya apa aku ya yang beli mobil gitu. Jadi kita bisa naik mobil bersama gitu kan. Nah, jadi tapi bukan value-nya yang dihapus, tetapi kita adjustment di situ. Gitu. Salah satu contoh tadi, misalnya hal yang nggak bisa digoyang. Buat aku ya, waktu dulu aku punya tuh kriteria kayak gitu, dan salah satu kriteria yang nggak bisa digoyang dari aku adalah aku mau jadi psikolog, gitu. Jadi harus membolehkan aku untuk pertama S2 pastinya, karena untuk psikolog harus S2. Yang kedua adalah boleh kerja, gitu. Karena aku
tidak berencana dan tidak merasa terpanggil untuk full jadi ibu rumah tangga. Itu nggak ada yang salah ya, tapi itu preferensi di situ. Nah, ketika dulu ada orang yang nggak suka aku S2 atau melarang aku S2 atau bahkan nggak terlalu suka kalau nantinya aku bekerja gitu, working mom, itu lama-lama akan tereliminasi sendiri gitu. Meskipun waktu itu in relationship ya aku ya, tapi aku tahu dalam hati aku nggak bisa deh sama orang yang nggak bolehin aku S2 gitu. Itu lama-lama akhirnya aku udahlah ini harus dilepas gitu. Sama halnya dengan suamiku yang sekarang. Dulu aku nanya waktu pacaran, kamu itu pengennya gambaran kamu itu istri itu kerja atau full time mom, IRT gitu atau apa nih gitu. Terus setelah itu suamiku mengatakan ya bekerja, maksudnya bekerja nggak apa-apa tapi jangan sampai anak itu keteteran. Itu value dari suami. Jadi nggak mau kalau orang tuanya tuh dua-duanya sibuk banget terus anaknya itu cuma dititipin mbak gitu loh. Nah jadi oke, aku jadi tahu. Nah dalam hati sebetulnya aku sudah siap-siap tuh kalau sampai jawabannya si pacarku yang sekarang jadi suamiku itu adalah nggak boleh kerja pokoknya buat aku ya full ibu rumah tangga. Itu aku diam-diam mau putus tuh Rian. Iya, karena buat aku nggak bisa tolerir ya. Aku mau kerja gitu. Aku mau berkarya, aku punya mimpi soalnya. Gitu. Nah, ternyata jawabannya gitu. Selamatlah dia. Gitu. Nggak jadi putus gitu kan ya. Gitu. Jadi ya kadang-kadang memang perlu diobrolkan dan perlu disamakan ekspektasinya gitu. Aku juga ngobrol, oke, kalau kayak gitu berarti arah karir aku kemana ya gitu. Oh kayaknya lebih bisa kalau bisnis ya. Kalau kayak gitu tuh lebih bisa bisnis. Kalau kita ikut orang kantor susah ya untuk aku bisa tetap handle anak. Ya pokoknya aku tuh kepengen membayangkannya kamu tuh bisa bekerja tapi pekerjaan itu juga tidak menyita waktu banyak di luar, jadi ada di rumah juga. Zaman dulu kan nggak ada WFH ya, jadi apa ya kerja apa yang bisa sambil bisa kerja tapi juga sambil ini gitu, apa sih dulu. Terus dulu ada online shop, aku juga punya online shop juga ya, apa ya tapi dulu. Nah sekarang kan thanks to pandemi ya, kita bisa bekerja work from anywhere gitu loh. Dan itu yang akhirnya jadi oke, klop karena kita udah obrolin waktu pacaran gitu. Tapi itu kadang kalau kita sudah mungkin di kasus-kasus yang mungkin di umur 25-an atau apa ya gitu ya, udah cinta buta nih. Iya. Kita udah cinta mati, meskipun kita udah pacaran terus udah cinta mati, dia jawabannya mungkin nggak sesuai yang di list kita tetap mau sama dia. Kasus kayak gitu. Iya. Ada juga sih gitu. Juga. Nah biasanya kalau di dalam sesi berarti dikomunikasikan ya, seberapa itu bisa ketemu di tengah gitu. Ini kan tujuannya bukan suami selalu ngikut inginnya istri atau istri selalu ikut inginnya suami, kan enggak. Tapi kita mau cari titik tengahnya di mana aku oke, aku juga oke. Mungkin nggak ideal, tapi aku masih bisa lah gitu, masih cincai lah gitu. Tapi kalau bahas tentang kehidupan nanti setelah menikah nih, dari sebelum sampai setelah nih, itu kan pasti banyak hal yang perlu kita pelajari. Entah dari suami, entah dari istri, entah dari calon suami atau calon istri. Itu banyak omongan tentang nanti juga bisa belajar lah pas setelah nikah. Gitu. Oke. Kalau tanggapan dari Jessie sendiri gimana? Iya. Itu sebenarnya fakta sih. Fakta tapi sering dijadikan mitos yang menenangkan saja gitu. Artinya gini, fakta itu dalam artian memang seberapapun kita belajar teori, kita nggak akan tahu kalau nggak praktek kan. Ibaratnya ini orang-orang pada mau dengerin podcast ini buat belajar, tapi masih jomblo nih, nggak ada pasangannya, kan nggak bisa dipraktekin juga gitu kan ya. Itu ibaratnya kayak mau belajar masak, tapi ngumpulin resep terus dan nggak play gitu ya, nggak langsung masak, atau lihat tutorial terus cara memasak tapi nggak langsung masak, ya kan sama aja nggak tahu ya dan nggak bisa gitu. Jadi fakta memang nanti sambil jalan, memang sambil belajar itu betul gitu. Tapi kalau kemudian kita menggunakan itu sebagai excuse, nggak usah belajar, nanti juga tahu, nanti juga belajar gitu ya. Itu nanti akan belajarnya tuh berdarah-darah gitu ya, atau sangat berat sekali penyesuaiannya gitu. Ibaratnya kalau kita belajar dulu, tahu dulu investasi hal-hal seperti ini ya,
sembuhin diri kita belajar juga untuk komunikasi gimana sih caranya, maka itu seperti kita dikasih tutorial tadi gitu ya. Ya dikasih tahu lah caranya nyalain kompor gimana. Nanti ketika kompornya udah ada kan kita langsung play kan bisa gitu. Daripada nggak ada sama sekali, nggak tahu caranya gitu. Jadi apakah betul? Iya betul, nanti sambil jalan sambil belajar dan pasti akan ada make mistakes juga di situ. Tapi setidaknya saat kita belum ada pasangan atau mungkin belum menikah, ada baiknya kita investasi sebanyak mungkin untuk kita bisa menjadi pasangan yang baik dan mencari pasangan yang baik ya untuk kita ya. Dan sebenarnya waktu kita pacaran pun juga mungkin banyak hal-hal yang kita kenal ya dari pasangan kita ya. Banyak hal-hal yang waktu pacaran tuh kayak gini nih rasanya, apa yang dia lakuin ke kita dan lain-lain. Terus ternyata setelah kita menikah banyak hal yang ternyata berubah. Dan kita tuh ngerasa kok rasanya beda ya setelah sebelum menikah sama setelah menikah. Iya. Sebenarnya apa sih yang berubah dari itu? Iya. Oke. Nah, jadi aku mau jelasin dulu ada sebuah teori dari tokoh namanya Sternberg. Teori ini dia mengatakan bahwa komponen cinta itu ada 3. Oke. Jadi cinta, kalau kita ngomong I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, itu komponennya tuh nggak cuma cinta tuh gelondongan, tapi ada 3 gitu menurut dia. Nah di situ ada 3 itu, yaitu yang pertama adalah passion. Passion ini adalah ketertarikan fisik, dorongan seksual, ketertarikan seksual atau romantisme ya. Ibaratnya kita kalau naksir sama seseorang, biasanya kita tertarik sama penampilannya gitu ya. Secara sexually kita tertarik. Sexual itu nggak selalu hubungan seksual ya, tapi mungkin penampilannya kita tertarik, orangnya lucu ya. Terus kemudian ketika kita mau ketemu dia, kita deg-degan, itu passion ya. Nah passion ini yang orang selalu anggap ini yang orang jatuh cinta itu ini gitu, passion ya. Komponen yang kedua adalah intimacy. Intimacy itu adalah kedekatan emosional. Ngobrolnya nyambung. Ya. Misalnya mau diskusi dari yang berat, planning finansial 10 tahun ke depan misalnya gitu. Atau sampai ke hal-hal yang receh dan ringan. Itu intimacy. Ya. Kalau intimacy doang tanpa passion itu jadinya sahabat. Betul ya. Kalau kita temenan, kita ngomong nih, wah ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin film ini, kita jalan, kita ketawa-ketawa, ngirimin meme lucu, reels yang lucu, itu intimacy. Gitu. Tapi tanpa passion, karena kita nggak terus deg-degan ketemu teman kita, kita nggak terus ini ya. Nah jadi passion, intimacy. Yang terakhir adalah komitmen. Komitmen ini adalah keputusan sadar untuk mencintai dan mempertahankan hubungan pada satu orang ini. Itu komitmen. Jadi kalau passion itu faktor motivasional, dia ada dorongan penggerak. Kalau intimacy itu faktor emosional. Kalau komitmen itu faktor kognitif di pikiran. Ya, contoh komitmen adalah dulu waktu S2 aku hampir keluar. Aduh, nggak kuat deh gitu, berat banget gitu. Tapi nggak keluar gitu. Kenapa? Karena di otak tahu harus aku harus lulus. Aku soalnya mau jadi psikolog. Secara emosional pengennya keluar gitu, tapi secara kognitif enggak. Yang kedua adalah waktu mengasihi, waktu menyusui. Nah, waktu awal tuh kan sulit sekali, kadang-kadang aduh ini lecet dan lain-lain ya. Secara emosional, terus males sufor aja kan gitu sebenarnya ya. Karena nggak nyaman untuk kita. Tapi nggak aku lakukan. Kenapa komitmen? Di otak tahu, di kognitif, di logika tahu. Ini harus ASI itu bagus, harus diusahakan sampai titik darah penghabisan gitu ya. Harus diusahakan, harus diberikan gitu. Kalau bisa 6 bulan, kalau bisa setahun 2 tahun. Nah itu karena ada komitmen. Jadi makanya kalau ada orang bilang selingkuh karena kurang komitmen, bener juga sih, karena selingkuh itu sadar gitu, nggak mungkin terus tiba-tiba nggak sengaja. Kita bisa tertarik tanpa sengaja ke orang gitu. Kalau misalnya kita lihat wah Blackpink cantik ya, kita mengagumi, itu kan otomatis ya gitu. Tapi kalau kita dengan sengaja terus kemudian involve dan kemudian dengan sengaja menutupi dari pasangan, itu kan sadar gitu. Ya betul sih melanggar komitmen, tapi perlu dilihat bahwa orang sampai nggak komitmen itu ada faktor yang lain tadi 2 gitu. Nah sekarang pertanyaannya tadi, sebelum dan setelah menikah bedanya apa gitu kan. Dari 3 komponen ini
Persentasenya bisa beda-beda di setiap fase kehidupan. Contoh, misalnya waktu sebelum menikah, waktu pacaran, waktu PDKT, mungkin yang tinggi passionnya. Ya masih deg-degan, masih ada kupu-kupu di perutnya gitu kan ya. Tapi mungkin intimasinya masih kurang, nggak banyak hal bisa diobrolin. Jangan ngomong ini nanti dia ilfeel gitu loh ya. Nah dan komitmennya rendah karena kan masih PDKT ya. Mungkin ketika nanti pacaran komitmennya naik persentasenya, intimasinya juga naik gitu ya. Nah nanti kalau sudah menikah dan kemudian udah lama, misalnya setahun menikah sama 5 tahun menikah aja udah beda loh rasanya. Sama 10 tahun, sama anak 2 itu udah beda loh rasanya. Rasanya ya gitu. Kenapa? Karena menyusut dalam tanda kutip, mengecil ininya, passionnya gitu. Nggak mungkin nikah 10 tahun tiap hari deg-degan terus. Kalau deg-degan terus medical check up aja. Jangan-jangan ada apa-apa dengan jantung kamu gitu ya. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin akan deg-degan terus, nggak mungkin. Tapi bukan berarti ketika kita tidak deg-degan lagi dengan pasangan kemudian kita itu alasan untuk kita meninggalkan dan selingkuhkan gitu. Ada di sana intimacy gitu loh. Ada kecocokan ngobrol yang kita nggak dapat dari orang lain. Ada komitmen yang lebih dalam secara hukum, secara agama kita sudah sah. Sehingga tidak semudah itu. Nah, jadi bayangin instead of kita ngomong kok berubah, bayangin bahwa kehidupan pernikahan itu sebelum dan setelah menikah itu kayak pie chart. Kayak diagram pie itu loh. Ya, ibaratnya diagram pie terus dibagi 3. Kayak lambangnya Mercedes. Nah, dibagi 3 gini kan. Nah, jadi kalau Mercedes kan sama rata ya. Ini kan sama ya. Artinya mungkin seperti itu, tapi kan kehidupan enggak selalu bentuknya seperti logonya Mercedes itu. Gitu. Kadang-kadang passionnya mengecil. Gitu. Kita sibuk bekerja. Ya otomatis gairah seksual kan mungkin lebih turun, capek gitu ya. Atau mungkin tadi sudah 10 tahun, 20 tahun menikah yang enggak terus tiap hari deg-degan juga. Itu tapi yang pie chart yang lain ditambah persentasenya. Yang ini menyusut, yang ini kecil, tapi yang ini tambah. Apa tuh? Ngobrolnya, kebersamaan. Kalau sudah ada anak, beda banget loh passionnya pernikahan itu kan beda sekali. Jadi ditambah tuh waktu bersama, quality time, ngobrol, ya, liburan dan lain-lain. Nah nanti ketika passion mengecil, intimasi waktu ngobrol juga jarang, misalnya LDR, ya yang diperbesar akhirnya komitmen, gitu. Komitmennya ya godaan mungkin ada, tetapi aku memutuskan dengan sadar untuk ya sama kamu, aku nggak akan sama yang lain. Dengan begitulah cinta itu akan tetap bulat. Jadi bentuk cintanya akan beda-beda. Sebelum nikah akan butterfly era gitu. Tapi waktu nikah mungkin lebih banyak ngobrol dan komitmen gitu. Mungkin nanti akan beda lagi kalau anaknya udah kuliah ya. Jadi berdua lagi kan gitu. Lagi. Nanti bisa memupuk lagi passionnya gitu. Seperti itu. Kalau sebelum nikah pun kita juga perlu kan tadi dibahas intimacy. Bagaimana kita komunikasi, menjalin hubungan dengan pasangan. Terus kan banyak hal-hal, topik-topik yang sebenarnya lumayan sensitif nih untuk dibahas. Betul. Mungkin untuk beberapa orang di masa pacaran tuh tabu untuk dibahas. Betul. Bahkan udahlah, banyak orang menghindari lah membahas itu. Sebenarnya seberapa penting sih membahas hal-hal yang sensitif itu? Sebenarnya sangat penting ya. Makin sensitif artinya penting gitu kan ya. Karena kita tidak bisa sembarangan membahas itu. Kenapa kok penting didiskusikan sebelum menikah? Karena ada ruang untuk diskusi. Ya harapannya bisa langgeng sama dia selamanya, tapi kita realistis ya, kalau ada hal-hal yang gak cocok masih ada ruang untuk mundur gitu loh kalau pacaran gitu. Nah ketika ngomongin soal hal-hal topik-topik yang sensitif, memang perlu pertama kali biasa aku saranin mintalah waktu. Jangan tiba-tiba orang dia pasangan datang lagi mau jemput atau lagi bawain makanan, gimana cara pembagian gaji kita? Kan nggak bisa gitu ya, nggak bisa mikir. Sehingga ketika mau bicarain yang sensitif, mintalah waktu. Oke, aku pengen nih bahas soal keuangan misalnya, atau aku pengen bahas nih soal pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Bisa tuh di bridging kayak gitu supaya betul-betul kita mau ada waktu untuk deep talk gitu. Nah
Kemudian ketika menyampaikan juga ya, kita perlu tahu dulu, kadang juga mau ngomongin keuangan tapi bingung ya mau mulai dari mana misalnya gitu. Nah itu juga biasanya kalau dalam konseling akan diarahkan gitu loh, artinya ada poin-poin apa sih yang bisa ditanyakan di situ, digali. Apa sih makna uang buat kamu gitu, apa sih makna uang buat kamu sebagai istri yang bekerja atau yang tidak bekerja. Ada orang yang memaknai uang tuh sebagai power loh. Ya sehingga yang menghasilkan uang ya berkuasa lebih. Padahal kan nggak gitu. Gitu. Itu istilah apa, donatur boleh ngatur ya. Itu tidak sepenuhnya benar ya kalau dalam pernikahan gitu. Kadang sama-sama memutuskan yang suami yang bekerja, istri yang mengelola, dan mereka kedudukannya sama loh, bukan berarti yang power tuh berarti lebih suami karena menghasilkan uang. Nggak kayak gitu. Kan gitu. Nah, itu makna-makna keuangan, terus kemudian tanggungan, ya bantuan sama keluarga tuh masih nanggung adik enggak, masih nanggung orang tua enggak, ada hutang-hutang apa, ada yang kaget soalnya begitu nikah kan jadi utang bersama tuh, nah jadi kaget loh kok tiba-tiba punya utang sebanyak ini, nah sebelumnya belum diomongin ya, termasuk kadang-kadang soal anak ya, anak itu apakah kamu mau memiliki anak, keinginan ya namanya keinginan, nggak tahu nanti dikaruniai atau enggak gitu kan, tapi keinginan kamu pengen punya anak gak sih, langsung atau menunda, pengen anaknya berapa, itu perlu diomongin gitu. Terus hal apa yang dulu orang tuaku bagus, jadi aku pengen lanjutin nih ke anak, tapi ada yang kurang oke nih, aku pengen adjustment di sini. Nah itu banyak banget sih omongan itu sih, diskusinya banyak banget. Atau waktu aku pacaran tuh dicicil tuh lama banget, nggak habis-habis. Waktu aku pacaran ngomongin itu terus gitu, soal anak, soal orang tua gitu kan ya. Nah seperti itu. Tapi ada pertanyaan yang wajib tapi biasa tuh orang suka skip gak sih, atau yang awkward gitu? Tergantung orangnya ya. Apa yang mungkin apa yang penting buat kamu belum tentu penting buat orang lain. Kayak tadi misalnya aku bilang kayak aku boleh nggak S2, itu kan sangat personal ya, jadi nggak semua orang mau S2 juga gitu. Jadi itu mungkin pertanyaan wajib itu bisa disesuaikan masing-masing orang, tapi mungkin teman-teman yang nonton ini bisa lihat lagi tadi di awal aku udah sebutin 10. Jadi tinggal kayak go through the list gitu loh. Tinggal lihat dari list ini kayak aku pengen bahas ini deh gitu. Nah, jadi best practice-nya, tapi kalau dari aku yang paling awkward nih ya, top awkwardnya yang biasanya, meskipun nggak semua seperti itu, adalah pertama finansial, terus boundary sama keluarga besar, yang terakhir seksual. Gitu. Jadi ketika ngomongin finansial tuh ada yang awkward soalnya gitu, kayak gimana ya mau nanya soal uang tapi sungkan, nggak enak gitu. Terus kemudian yang kedua boundary sama keluarga besar. Jadi kayak seberapa sih kita nanti kalau setelah nikah, aku pengennya tuh seperti ini. Gimana sih cara kamu untuk kasih batasan ke keluarga? Nah itu kan sensitif tuh. Batasan tuh kayak kesannya kalau di Asia masih ini ya. Kalau mungkin di Barat lebih ya nggak apa-apa gitu. Kayak bahkan kadang-kadang beberapa keluarga tuh masih mempermasalahkan loh ketika anaknya menikah dan beda rumah. Kenapa sih kok beda rumah? Loh padahal ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa juga ya, beda rumah tuh bukan berarti durhaka atau melawan gitu kan. Nah itu jadi top 3-nya menurutku itu sih yang paling banyak awkwardnya. Tapi kalau menurut Jessie nih, pembahasan perihal hal-hal ini tadi lebih baik tuh dibahas berapa bulan sebelum nikah, atau ada patokannya nggak sih? Misalnya pacaran setelah sekian tahun baru bahas Nggak ini, ada tuh. Jadi nggak ada. Jadi ketika kita pacaran tuh kan kita tahu ya level kedekatan dan kenyambungan tadi, intimacy dan itu. Jadi nanti sambil jalan itu sambil dicicil tuh ngomongin itu. Gitu. Nah makin deket, maksudnya makin nanti tunangan terus menikah tuh makin banyak kan yang perlu dibuka dan perlu ya udah nggak apa-apa untuk kita ceritakan dan perlu sepakati gitu. Jadi nggak ada kayak oke udah 6 bulan nih aku harus bahas, bukan gitu, tapi kayak senyamannya aja sambil nanti dibuka pelan oke nih lama-lama kayaknya oke nih dari value ini kecentang gitu, value ini oke sehingga ketika sudah persiapan nikah itu bukan yang buta terhadap pasangannya, tapi udah hampir overall tuh udah oke, udah nggak ada ganjelan yang mayor gitu loh. Karena banyak, aku tuh sering dengar banyak orang itu baru mulai membahas hal-hal yang sensitif kayak gini itu setelah tunangan. Akhirnya dibrek pasangannya kok ribet banget sih gitu. Akhirnya nah iya, ada kejar tayang soalnya. Iya, padahal harusnya dicicil.
gitu. Tapi memang kalau terlalu early, rasanya gimana ya kalau ditanyain gaji, waktu pacaran awal PDKT udah tanya gaji gitu kan. Nah tapi kan seiring berjalannya waktu, lama-lama kan itu sudah bukan hal yang masalah lagi, gitu loh. Intimasinya tadi dulu terbuka, semakin lama semakin nyaman, semakin terbuka, dan udah mulai sama-sama mantap. Itu mulai pembicaraannya lebih banyak ke sana. Jadi jangan dibrekin sistem kebut semalam. Kalau sistem kebut semalam, kok kayak ini ada bahas trauma nih, bahas finansial, nih bahas mertua, aduh pusing gitu. Jadi sedikit-sedikit gitu. Dan sebenarnya kadang-kadang nggak selalu harus tanya verbal. Kadang-kadang kita lihat aja. Gitu di keluarganya dia gimana, kalau makan-makan interaksinya kayak gimana, atau ketika misalnya ada terjadi konflik, bagaimana dia komunikasi ke orang tuanya, bagaimana pola marahnya orang tuanya ke dia, seberapa kepo dan seberapa ikut campurkah orang tuamu dan orang tuaku, itu kan dari pola ya, nggak bisa kita wawancara kan, nggak bisa gitu dari situ. Atau biasanya yang paling sering aku pakai juga adalah lewat diskusi, lewat kasus atau film. Misalnya habis nonton, tadi kasus kayak gini ya, kalau menurutku ya, kalau aku jadi ini ya, aku nggak kayak gitu tuh, menurut kamu gimana? Gitu. Jadi diskusi akan blind case atau kasus-kasus yang fiksi gitu ya, atau misalnya ada sesuatu ya, fenomena yang viral gitu ya, berita artis atau apa, itu kadang aku bahas juga gitu. Menurut kamu kayak gini wajar atau enggak? Gitu. Nah dari situ tuh akan kebuka tuh gitu. Memang itu perlu skill ya untuk ngobrolin kayak gitu. Menyinggung tadi masalah yang lagi viral. Iya. Itu kan kita nggak ngomongin kasusnya, tapi lagi ngomongin ngelihat pasangan, red flag. Poin-poinnya itu apa aja sih yang menyebabkan kita tuh menilai seseorang tuh red flag nih? Iya. Gitu. Yang pertama kita pasti sudah kesampingkan dulu bare minimum ya, kayak KDRT, mukul, selingkuh, nggak jujur, itu kan sudah itu pasti red flag gitu ya. Cuman kita perlu lihat juga faktor-faktor lain yang mungkin lebih kecil atau lebih halus daripada sekedar pola-pola kekerasan besar gitu ya. Yang lain adalah pola yang sering menjadi red flag biasanya adalah kamu itu dihalangi untuk menjadi versi terbaik diri kamu. Jadi mimpi-mimpi kamu, terus kemudian keinginan kamu untuk berkembang, entah gimana itu dihalangi terus gitu loh. Mungkin nggak langsung secara verbal ya, tapi secara gerak-gerik, secara dari sikap perilaku itu ada yang ke arah sana. Nggak terlalu happy kalau kamu itu misalnya mau berkembang menjadi diri kamu, nggak suportif lah istilahnya gitu. Nah itu kan jadi akhirnya nggak sehat ya, kayak kita harus meredupkan cahaya kita hanya untuk fit in sama dia gitu loh. Itu perlu dipikirkan lagi gitu ya. Terus kemudian didominasi rasa takut atau cemas gitu, yang sekarang lagi viral nih bukunya ya. Nah di situ diceritakan dengan jelas tokohnya nih sangat ketakutan terus gitu loh. Jadi pacaran, hubungan, menikah dalam tanda kutip, tapi takut terus isinya gitu. Seperti berjalan di atas telur ya. Kayak seakan-akan sebentar lagi bisa pecah gitu. Nah terus kemudian selain itu juga ada janji-janji untuk perubahan tapi nggak ada aksi nyata. Nah itu juga perlu dipertimbangkan lah. Karena kalau janji doang mau berubah tapi nggak ada actionnya, itu juga biasanya sih nggak berubah gitu. Nah terus kemudian menurutku yang red flag lain adalah mengecilkan suara kita. Jadi nggak terlalu nganggep suara kita, pendapat kita, perasaan kita, kayak kamu tuh kok lebay banget sih gitu aja kok ngerasa gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu pertimbangkan dan pikirkan, karena seumur hidup kita kan punya perasaan, punya pikiran, punya pertimbangan kita. Dan kalau kita sampaikan tapi dia gitu terus gitu ya, kita dikecilkan terus ya kan akhirnya jadi nggak sehat juga gitu. Itu bisa dibilang juga toxic relationship ya berarti ya. Nah ini juga rada susah ya untuk kita mendefinisikan ini toxic, ini enggak. Itu kan garisnya kan blur sekali. Jadi agak sulit nih untuk mendefinisikan apakah ini toksik atau hanya sekedar ya nggak cocok aja sih. Bisa nggak cocok aja atau bisa karena nggak tahu skillnya. Contoh tadi misalnya mengecilkan suara, pendapat dan perasaan kamu.
ya itu red flag, bisa red flag bisa enggak loh, gitu. Yang enggak, kadang-kadang beberapa couple yang aku tangani ya, si cowok ini nggak tahu memangan cara untuk merespon curhatan emosional tuh dia nggak tahu. Jadi kayak nggak bermaksud tuh gitu. Jadi responnya template, ya udah sabar ya, atau ya udah tinggal gini toh gini langsung pada problem solving. Padahal yang istrinya pengen adalah dipeluk, didengarkan gitu. Nah respon-respon seperti itu kadang bukan karena dia jahat atau red flag, tapi karena belum belajar aja sih, belum tahu cara meresponnya gitu. So ngomongin soal toxic relationship atau red flag ini sangat blurry gitu garisnya, harus case by case betul-betul dilihat dulu. Tapi ya overall ketika mungkin gini sih definisi gampangnya ya, toxic relationship, toxic atau enggak dilihat dari ketika kamu sudah sama dia, sejak sama dia kamu lebih bersinar atau lebih redup, lebih bahagia secara overall atau lebih berat rasanya gitu. Dan itu kadang-kadang teman-teman kita tahu kok, orang tua kita kadang lihat itu gitu. Sejak kamu sama dia kamu jadi lebih semangat kuliah, kamu kerjaannya melesat, kamu selalu penampilannya oke, wajah kamu kelihatan sumringah gitu ya. Itu berarti betulan cinta. Meskipun tidak 100% ini ya, nggak mungkin nggak ada ributnya gitu maksud aku. Pasti ada pernah sedih, pernah ribut, itu pasti ada. Tapi overall. Nah kalau toxic relationship, yang dimaksud toxic di aku dan di kamu kan beda. Tapi overall ketika aku dalam relationship itu, ketika toxic, ya kamu jadi akhirnya kena racun kan. Betul. Jadi udah gak pernah datang paduan suara, udah gak pernah basket lagi, jadi gak punya teman, lama-lama gak pernah aktif di sosial media. Tadinya suka foto-foto, sekarang jadi gak suka. Nah seperti itu. Jadi semudah kadang-kadang melihat kesan keseluruhan, meskipun itu bukan patokan ya, tapi kita bisa tahu sendiri, oh sejak sama dia aku lebih baik, oh sejak sama dia aku lebih buruk gitu. Tapi kalau menurut Jessie nih, kalau misalnya kita sudah masuk di toxic relationship, sudah terlalu dalam lah, maksudnya kita udah cinta mati tapi kitanya nggak sadar nih kalau ini toxic, gimana cara kita keluar sih dari hubungan yang toxic gitu? Ya pertama kalau nggak sadar nggak bisa keluar. Jadi langkah pertama untuk sembuh atau keluar dari toxic relationship adalah sadar. Gitu. Makanya kenapa seringkali kita berusaha mati-matian ngasih tahu teman kita yang menurut kita dia in toxic relationship. Bener kan? Kita berusaha untuk nasihatin. Dia udah aku nasihatin loh. Dia udah aku kasih tahu kok, ya nggak keluar-keluar gitu. Nah kadang-kadang memang akhirnya jadi seperti itu ya. Kita kadang-kadang nggak menyadari. Nah once kalau kita sudah sadar ini nggak bener nih. Kayaknya hubungan ini nggak sehat deh. Aku kayaknya nggak oke deh sama dia, gitu ya. Atau mungkin bukan toksik ya, tapi kayak ini aku nggak cocok deh secara prinsip-prinsip. Nah dari situlah maka kita akan bisa ambil action. Nah keluar dari toxic relationship dengan keluar dari hubungan biasa nggak cocok biasa itu beda polanya. Kalau nggak cocok biasa kita putus, ya udah. Gitu maksudnya bisa menyepakati bersama atau bisa ya udah cut aja gitu kan ya, terus kamu grieving dan lain-lain. Tapi kalau toxic relationship apalagi di buku yang sedang viral itu, wah itu sulit sekali untuk lepas. Sulit sekali untuk lepas karena biasanya sudah terlanjur, apa aku mampu tanpa dia gitu. Aku tuh sudah rusak, apa ada orang yang mau nerima aku. Yang berikutnya adalah support systemnya sedikit. Nah biasanya kalau yang toksik itu kan dijauhkan dari orang tua, dari sahabat, jadi nggak punya teman, jadi nggak punya siapa-siapa. Akhirnya jadi dia semakin rentan, semakin lemah, dan nggak bisa kabur nih dari si pelaku gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah udah apa ya, sense of losing self ya. Habis kalau nggak sama dia tuh aku siapa tuh bahkan ada yang nggak tahu gitu loh. So untuk keluar seperti itu biasanya yang pertama temuin support system kamu. Biasanya gitu ya, bahkan beberapa kasus yang aku tangani dia di KDRT sama, bukan KDRT, KDP ya, kekerasan dalam pacaran. Jadi dipukuli sama pacarnya gitu ya. Itu untuk lepas biasanya aku akan minta paling tidak 1-2 bulan awal itu harus ada yang nemenin, atau harus kalau bisa diantar jemput, kalau jangan sendirian lah gitu, karena berbahaya gitu. Bisa jadi dia nggak terima dan mau
balas dendam atau apa, bisa loh untuk dia berpikiran untuk berbuat jahat. Jadi memang betul-betul untuk keluar dari toxic relationship ada planning yang kayak orang nyusun strategi gitu ya kadang ya. Ada support sistemnya. Nanti kalau pergi aku harus ditemenin siapa. Terus kemudian ketika aku breakdown aku ditemenin siapa. Karena meskipun tidak ada serangan luar, maksudnya ya anggap pacarnya nggak terus balas dendam enggak. Tapi bisa aja dari dalam kita muncul masalah-masalah psikologis, ngerasa nggak berdaya, ngerasa nggak layak, aku bunuh diri aja, aku mati aja, itu bisa banget. Nah disitulah jadi peran support tuh banyak banget ya, support system dari keluarga, bisa temen kos, temen kuliah, sahabat, terus kemudian tetangga, kadang tetangga juga ngirimin makanan, itu juga sangat membantu untuk orang bisa keluar dari hubungan yang nggak sehat. Dan bantuan profesional, bisa psikiater kalau memang membutuhkan obat sudah berat, psikolog, terus kemudian lawyer kalau memang diperlukan. Seperti itu. Kalau yang itu kekerasan itu kan pasti juga butuh dokter, kemudian butuh, wah itu udah kompleks lah, multidisiplin untuk membantu gitu, membantu dia. Tapi kalau udah terlalu jauh di toxic relationship itu kan jadi menimbulkan trauma ya. Bisa jadi menimbulkan trauma. Terus gimana sih cara kita sudah keluar, trauma itu masih ada, kita mau menjalin hubungan dengan orang lain lagi, itu recovernya gimana? Oh ya, oke. Dampak dari toxic relationship di setiap orang tuh bisa beda-beda. Ada yang jadi takut nikah, ada yang pacaran oke, tapi jangan nikah, ada yang nggak mau kenal atau deket sama sekali dengan lawan jenis, ada yang malah dia terus terjebak di dalam pola yang sama misalnya gitu. Jadi banyak ya, banyak dinamikanya. Cuman menurut aku untuk bagaimana kita recover dari trauma, prosesnya itu sebetulnya kalau memang itu sangat berat bisa dikonsultasikan ke psikolog. Yang trauma inform ya, karena nggak semua psikolog itu trauma inform gitu. Trauma inform tuh maksudnya dia paham akan trauma dan tahu cara penanganannya. Itu karena soalnya nggak semua hal tersebut diajarkan di kurikulum S2 waktu kuliah gitu. Jadi memang itu belajar sendiri gitu ya. Nah sehingga bisa cari psikolog yang memang trauma inform gitu. Tapi bisa nggak sih trauma tuh sembuh sendiri? Gitu kan banyak tuh ya. Bisa nggak sih trauma tuh sembuh sendiri, nggak usah ke psikolog? Jawabannya bisa. Bisa untuk kita sembuh sendiri ya, tapi ada syarat yang harus dipenuhi gitu. Ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah kalau mau sembuh dari trauma, kita perlu punya tempat safe space ya, orang yang bisa kita ceritain, yang memiliki respon yang compassionate atau welas asih. Orang ini yang mengalami trauma menceritakan cerita yang sangat vulnerable tadi. Bagaimana dia terluka, bagaimana dia trauma kan banyak ya, terjatuh, dipermalukan dan lain-lain. Itu ke orang yang tepat, di mana dia nggak ngember, dia merespon dengan aman, nggak menghakimi, dan memberikan respon bahwa dalam tanda kutip tuh memeluk dia gitu loh. Memeluk tuh bukan selalu fisikal ya, tapi responnya itu tidak menghakimi, tidak mengecilkan gitu. Nah selama ini kadang-kadang untuk nemuin satu orang yang seperti itu aja sulit loh. Untuk cerita traumanya aja udah sulit, untuk membuka diri udah sulit. Waktu nyoba buka, responnya, alah kamu gitu aja kok trauma sih, lebay banget gitu. Nah jadi itu faktor kenapa sih kadang-kadang harus ke profesional, harus ke psikolog. Karena nemu satu ini aja tuh kita gak bisa ngontrol respon dia gitu loh. Itu syarat yang pertama untuk sembuh dari trauma tanpa bantuan profesional. Yang kedua adalah adanya pengalaman baru yang merupakan koreksi, yang mengkoreksi pengalaman yang menyakitkan ini. Sebetulnya prinsip penyembuhan trauma itu seperti itu, ya. Artinya ketika kita ada pengalaman tidak menyenangkan, trauma itu kan tersimpan di memori otak kita sebagai data, sebagai jaga-jaga. Nanti kalau ada gini lagi, hati-hati nih gitu loh. Trauma itu sebenarnya baik maksudnya, dia mau melindungi kita supaya nggak sakit lagi. Prinsipnya kan itu. Nah sehingga ketika kemudian ada input baru, ada data baru, ada
eh, peristiwa-peristiwa baru yang mengcounter atau mengkoreksi data yang lama, otak jadi bisa berubah nih. Oh, ternyata gak semua cowok tuh sama ya. Misalnya dulu merasa semua cowok itu sama, semua cowok itu selalu selingkuh. Tapi kemudian dia menemukan, bertemu, mendapatkan orang yang setia ya. Awal-awal aneh gitu kalau udah diselingkuhin terus, tapi ini setia, kok aneh ya, kok nggak selingkuh, malah nunggu-nunggu gitu. Ya bener nggak sih, jangan-jangan nih main di belakang aku. Cuman ternyata ketika itu sudah diberikan koreksi ya, biasanya bisa jadi otak kita dalam tanda kutip sembuh nih traumanya, karena ada koreksi prinsipnya sebetulnya itu. Masalahnya kadang-kadang kita nggak nemu koreksinya. Misalnya gini, kita ngerasa nggak berharga. Terus setelah itu kebetulan kita chat sahabat kita lagi main padel, nggak bales, ngerti gak? Jadi akhirnya nggak terjadi koreksinya. Lagi pengen dibales, dia ternyata oh ya memang aku nggak penting sih, aku memang nggak berharga. Ya kadang-kadang nggak sengaja, tapi sulit untuk mendapatkan koreksi yang tepat, exactly kita butuhkan gitu loh di alam liar ini, alam nyata ini. That's why kadang-kadang kita perlu yang buatan itu maksudnya yang di lab gitu ya maksudnya ya. Artinya kita ke psikolog atau ke psikiater yang memang trauma inform untuk bisa mendapatkan pengalaman itu. Kan kalau kamu cerita psikolog idealnya ya harusnya kan tidak dijudge gitu. Meskipun aku nggak memungkiri kadang-kadang ada yang ada cerita-cerita wah kapok ke psikolog nih dijudge gitu. Ya tapi kan idealnya nih kalau kamu ke profesional kamu nggak dijudge gitu loh. Dapat nih satu faktor itu. Terus kemudian faktor yang kedua, nah itu ada yang namanya makanya kerangka terapi itu macam-macam ya, trauma healing itu kan macam-macam sekali. Tapi intinya sama sebetulnya, memberikan koreksi gitu. Jadi sebetulnya gampang dalam tanda kutip. Kita kadang bisa memberikan koreksi sama diri kita sendiri. Misalnya dulu kalau kita bikin salah sedikit kita dimarahin. Ya, pada waktu nggak ada orang tua kita, bisa loh kita bikin salah tuh sampai gemeteran bisa loh. Padahal nggak ada yang marahin. Betul. Gitu. Nah itu bisa kita koreksi di situ. It's okay, nggak apa-apa loh untuk berbuat salah misalnya. Atau pengalaman dimaafkan. Ternyata pasangan kita nggak marah ketika kita melakukan kesalahan kecil. It's okay, nggak apa-apa, beli lagi aja, gelas pecah, beli lagi nggak apa-apa, tuh masih banyak gelas, misalnya gitu. Itu akan jadi koreksi. Oh iya ya, ternyata aku tuh nggak apa-apa ya untuk nggak sengaja berbuat salah karena ada orang yang maafin. Ternyata ada solusi di situ, gitu. Contoh nih, aku barusan melakukan dalam tanda kutip bukan terapi ya, tapi trauma healing untuk diriku sendiri. Aku tuh pernah trauma makan nori. Jadi nori, ya, rumput laut. Nah, jadi dulu waktu kuliah aku tuh pernah dikasih temen nori. Nah, tapi baunya tuh amis banget. Jadi di kampus tuh aku muntah-muntah. Nah, itu di badan aku traumatis. Kan nggak nyaman ya, muntah. Setelah itu harus kuliah gitu kan. Nah, jadi buat aku tuh nggak suka tuh nori tuh nggak enak. Nih di otak aku nih. Nah, terus kemudian sampai akhirnya kemana-mana. Aku nggak suka sushi. Gak bisa makan sushi, kan selalu ada ya norinya. Terus akhirnya kemana-mana, kalau makan ramen gak mau ada potongan nori gitu ya. Nah tapi waktu itu aku gak sadar kalau itu sebenarnya akarnya trauma. Nah, jadi aku lama tuh sampai udah lahiran aku gak pernah makan sushi. Nah terus suatu hari waktu setelah lahiran itu ada temanku, yuk makan sushi. Terus dijawab sama suamiku, enggak lah Jessie gak suka sushi gitu. Terus di situ aku tuh baru nyadar gitu loh, setelah bahkan udah jadi psikolog ya, aku tuh baru nyadar loh, aku tuh selama ini gak makan sushi bukan karena sushinya, tapi karena norinya. Iya ya. Nah menurut kerangka pemulihan trauma ya, sebetulnya trauma itu kan bisa dihilangkan ya, trauma akan bau nori yang amis ya, dengan cara apa? Dengan cara memberikan koreksi. Oh iya ya, terus aku ingat-ingat dulu tuh aku dikasih nori yang murah gitu, maaf ya. Jadi mungkin baunya dan segala macam tuh beda gitu loh sama nori yang di restoran. Nah terus kemudian iya ya aku bisa ya sembuh ya. Itu nggak pakai terapi, nggak usah aku nggak pakai terapi apa ya udah dicoba. Jadi aku bilang sama suamiku, ayo kita ke restoran sushi yang enak. Nah, dia heran, sejak apa nih? Kesurupan apa nih gitu. Nah, terus kemudian ke restoran sushi yang enak. Dimakan aja, aku nekat aja dah. Nggak tahu muntah apa enggak gitu. Dimakan aja nori, ternyata tidak amis. Buat aku ya, karena aku makan ikan suka, semuanya suka gitu. Makan nori,
nggak amis. Terus aku ngomong, itu koreksi ke diri sendiri, tuh kan nggak semua nori itu amis. Ya tergantung di restoran mana, mungkin ada grade-nya, ya kan, mungkin bagaimana penyajiannya, pengolahannya. Oh ya ini nggak amis. Besok lagi, ayo sushi lagi. Sampai tuh ada beberapa periode tuh makanya sushi terus sama suamiku. Makan sushi lagi. Aku koreksi tuh. Ini loh, ini rasanya enak. Terus kadang ke restoran lain ada agak bau. Oh it's okay, berarti ini aku kurang cocok nih. Nah, terus oh yang restoran ini oke. Terus aku coba terus gitu. Nah ternyata udah nggak apa-apa. Di otak udah ada ininya, udah ada recovernya, iya bahwa nggak gitu kok, nggak apa-apa kok. Bisa aja ada yang bau, bisa aja ada yang amis, tapi ada juga yang enggak. Gitu. Ya so prinsipnya sebetulnya seperti itu kalau ngomongin soal trauma. So makanya ada orang-orang yang kadang bingung di buku itu contohnya misalnya, loh traumanya udah sebesar itu kok bisa ya dia nikah sekarang gitu kan, kok bisa ya dia bahkan punya pacar lagi dan beberapa kali dia pacaran lagi dan akhirnya sekarang menikah, kok bisa ya karena pertama kita nggak tahu ya di balik itu bagaimana dia mencari pertolongan ya kan, nggak tahu dia apakah menjalani terapi dan konseling dan lain-lain. Dan yang kedua mungkin ini justru salah satu cara untuk dia sembuh. Dengan pasangan yang sekarang kan ada koreksi. Ya kan, dengan dia diperlakukan dengan hormat, dengan respect, dengan diberikan cinta kasih yang sesungguhnya, itu akhirnya jadi pemulihan buat dia. Mungkin itu data baru buat dia gitu. So tergantung, makanya case by case ya gimana, apakah butuh bantuan profesional, kadang-kadang juga bisa bisa dengan ini sehari-hari tadi gitu. Kalau kita ngomongin masalah komunikasi, kita balik lagi ke yang tadi ya, masalah intimacy, bagaimana kita komunikasi sama pasangan. Kalau komunikasi yang baik itu ketika kita nggak setuju, gimana sih respon yang oke menurut pandangan Jessi? Oh, cara penyampaian. Cara penyampaian. Iya. Cara penyampaian. Oke. Jadi salah satu rumus ya dalam kita menyampaikan, sebenarnya cara ngomong aja tuh ada caranya gitu. Ada yang namanya istilahnya I statement. Atau I message. Artinya itu kalimat yang dimulai dengan kata saya. Nah, jadi kalau ngomong sama pasangan, mau menyampaikan keluhan, mau menyampaikan request ya, pakailah kata saya awalnya. Jangan mulai dengan kata kamu. Kamu itu kok terlambat terus sih. Itu kan depannya kamu ya. Kenapa? Karena ketika kita ngomong kamu, itu pertama adalah langsung menunjuk ya. Sehingga ketika menunjuk rasanya seperti diserang. Ya, ketika orang itu diserang biasanya orang akan defensif. Ya, orang akan defensif dan akhirnya saran dan diskusinya nggak ada yang masuk gitu loh. Ya, entah dia diem itu defensif atau dia serang balik malah jadi ribut. So rumusnya adalah kata pertamanya harus saya. Nah, saya terus lanjutannya apa? Rumusnya adalah saya merasa atau saya berpikir bahwa. Saya merasa titik-titik diikuti dengan emosi. Saya merasa takut, saya merasa kecewa, saya merasa khawatir. Nama-nama perasaan ya. Saya merasa marah gitu ya. Saya merasa atau saya berpikir bahwa. Saya berpikir bahwa waktu kita sekarang udah kurang ya, jauh banget dari yang dulu. Boleh ya. Jadi rumusnya saya merasa atau saya berpikir bahwa titik-titik. Nah, kalimat kedua adalah saya berharap. Itu requestnya. Requestnya harus spesifik. Jadi jangan cuman komplain. Kamu kok nggak ada waktu sih buat aku? Itu udah salah pertamanya kamu. Kemudian tidak ada request yang spesifik. Nah harus spesifik ya. Saya berharap titik-titik. Nah harapannya itu harus sangat bisa diukur dan doable. Gitu. Terus yang ketiga adalah gimana menurut kamu? Kadang kita lupa, kita cuma ngomong aku merasa ini, aku pengen kayak gini. Jadi kesannya perintah buat pasangan. Lupa nanya pendapat dia. Nah so rumusnya 3 kalimat itu doang. Ya, misalnya contoh, kita ngerasa pasangan kurang waktu buat kita. Saya atau aku tuh kok ngerasa kangen ya sama hubungan kita yang dulu yang kita punya banyak waktu untuk bersama. Mungkin memang karena sibuk ya sekarang ya, aku gak nyalahin sih. Tapi aku kok merasa kangen ya gitu. Saya kangen, itu kan berarti yang positifnya. Atau bisa juga negatif. Aku kok merasa sedih ya.
sekarang waktu kita udah jauh berkurang. Aku kepengen, nah saya berharap, aku berharap ini harus spesifik. Aku berharap seminggu 3 kali kita bisa nonton Netflix bareng lah di rumah. Gimana menurut pendapatmu? Jadi ada 3 struktur itu. Nah nanti dia akan jawab si pasangannya. Itu bahkan dilatih loh, respon kayak gitu tuh dilatih tuh di konseling gitu. Kalau pas gini, oh iya aku paham ya, aku paham bahwa kamu sedih. Supaya pasangannya itu feel seen and heard gitu ya. Jadi responnya tuh bukan terus kemudian, lah kan aku kerja juga buat kamu. Nah itu respon yang tidak mendengarkan ini, nggak nyambung gitu. Responnya adalah aku paham bahwa kamu sedih, kamu pengen waktu bersama, tapi untuk saat ini kan pekerjaan aku sampai lembur-lembur sampai jam 7 malam ya, gitu. Nah kalau requestnya nih, nah kalau tadi request seminggu 3 kali nonton, kok kayaknya kok too much ya buat aku ya. Nah gimana kalau seminggu sekali aja? Jadi dua-duanya memberikan solusi gitu. Nyari titik tengah. Nyari titik tengah. Jadi bukan si ini harus diikutin tuh seminggu 3 kali pokoknya harus iya. Enggak, itu kayak militer. Ya kan. Tapi ada di situ negosiasi gitu. Yang penting pasangannya udah dilihat perasaannya, dan yang berikutnya requestnya ini didengar dan dinegosiasi gitu loh, diusahakan. Nah jadi akhirnya ketemu di tengah. Gitu. Nah itu kan contoh simpelnya ya, tapi biasanya dalam kenyataannya tuh kan lebih kompleks. Gitu, ini request ini merasa ini. Terus setelah itu ini jawabnya juga nggak karuan, tambah marah. Terus ingat kejadian 10 tahun lalu, wah udah tambah runyam. Nah jadi syaratnya untuk menyampaikan konflik seperti ini adalah pakai rumus 3 kalimat tadi, I statement yang pertama. Yang kedua adalah sampaikan di situasi yang kita emosinya lagi tenang. Ya. Kondisi yang tenang, yang enak, aku mau bicara, dan kemudian nadanya adalah rendah. Jadi percuma kalau pakai ini tapi tetap bentak-bentak, nggak bisa. Tetap di nada yang tenang. Makanya perlu ada kemampuan untuk nge-pause dulu. Gitu. Aku pun sama. Kalau ada hal yang aku terlalu tinggi, emosinya intens, aku biasa nggak akan langsung ngomong ke suami. Aku butuh waktu dulu, aku cerna dulu ya. Besok kita bahas ini. Nah sambil nunggu waktu itu, kita tetap seperti biasa, nggak terus silent treatment. Tetap jalan kan. Saya anak harus apa, ini harus apa, harus itu. Ya tetap jalan seperti biasa. Tapi ini ditaruh dulu di lemari sampai emosinya turun. Begitu itu turun, jangan didiemin. Udah nggak apa-apa. Itu akan jadi masalah lagi gitu, numpuk. Keluarin lagi masalahnya dari lemari, kita buka dengan emosi yang lebih tenang. Gitu. Nah, seperti itu kurang lebihnya kalau berkonflik dengan sehat. Pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan sih. Boleh nggak kasih tips untuk pasangan yang paling simpel aja, yang mau nikah? Tips dari Jessie gimana? Satu tips, mungkin satu kalimat aja ya, yang pesan aku untuk pasangan yang mau menikah adalah belajarlah bertengkar sebelum menikah. Belajarlah bertengkar sebelum nikah. Karena bertengkar itu atau berkonflik itu pasti ada dalam perjalanan hubungan nanti. Ya, tinggal pertanyaannya apakah kita bisa berkonflik dengan sehat atau enggak. Aku pun sama, kalau ada ganjelan sama suami juga sama, ada sesuatu yang wah ganjel nih gitu ya. Kita sampaikan, segeralah kita berkonflik gitu. Ayo kita perlu berkonflik ini gitu. Harus dibahas gitu ya. Nah karena kalau enggak itu dampaknya kemana-mana. Kita ngerasa kita nggak didengar, kita ngerasa kita paling capek sendiri, paling sibuk sendiri di hubungan, paling berusaha sendiri. Padahal semua orang sih dua-duanya capek, dua-duanya berusaha gitu ya. Terus dampak lain adalah pasangan juga nggak ngerti. Kita pengen apa, kita tuh ada keluhan apa, diem-diem aja, nggak ngerti ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti ke anak. Kalau kita nggak tahu cara berkonflik yang sehat, cara bertengkar yang sehat itu seperti apa, itu akan jadi contoh untuk anak kita. Kalau kita punya pola, kalau marah mendem, marah diem, itu bisa jadi pola loh. Gitu. Nanti anak di sekolah dibully, diem. Mau marah, diem. Apakah kita ingin anak kita seperti itu? Kan enggak. Atau nanti ketika dewasa, dia jadi orang yang diapain diem. Enggak, kalau kamu pengen anakmu bisa speak up lah sekarang. Jadilah untuk contoh untuk anak kamu. Ya, jadi
pesan dari aku, belajarlah untuk berkomunikasi dan paling penting adalah bertengkar, berkonflik dengan cara yang sehat supaya kita bisa langgeng dan bahagia di pernikahan kita. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak Jessy. Thank you. Ada yang mau ditambahkan? Sudah Thank cukup. you. Thank you. Terima kasih.